الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Apakah bersentuhan dengan suami batal setelah wudhu? Mazhab Syafi'i batal. Oh, suami istri kan mahram. Mahramnya mahram karena nikah, bukan mahram karena syahwat. Kenapa dengan ibu dengan adik nggak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu. Saya nggak bersahwat nengok istri saya, Pak Ustadz. Nengok istri orang baru saya bersahwat. Bedakan mahram karena musyawarah, karena nikah, dengan mahram karena nasab. Dengan adik perempuan, dengan kakak perempuan, dengan ibu, dengan bibi, adik ibu, kakak ibu, itu mahramnya mahram muabbad sampai mati. Dengan istri ini kan karena nikah. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i batal. Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah mau berangkat kerja, dia salaman sama istrinya? Dalam hal ini Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Maliki. Kalau bersahwat batal, nggak bersahwat nggak batal. Dan cara wudhunya Muhammadiyah pakai cara Maliki, yang airnya bukan seperti cara Syafi'i. Cara Syafi'i yang dipakai NU, Perti, Al-Wasliyah, ambil air. Habis itu ambil air lagi untuk telinga. Nah itu kalau Maliki enggak, itu yang dipakai Muhammadiyah. Semua rambutnya basah satu kali nyambung ke telinga. Basah. Satu kali. Cara wudhunya cara wudhu Maliki, batalnya juga cara batal Maliki. Itu yang dipakai Muhammadiyah. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i, tapi saya enggak menyalahkan kawan saya yang pakai mazhab Maliki. Apakah hukum menahan angin saat sholat? Hukum nahan kentutnya itu makruh, sholatnya sah. Hukum nahannya itu makruh, sholatnya tetap sah. Tapi kalau antum sopnya di belakang, ya lepaskan aja. Daripada antum tahan sampai 4 rakaat loh. Orang salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Ente enggak? Alhamdulillah. Ustadz, sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam? Islam enggak membahas masalah kepemimpinan. Siapa bilang? Dalam Islam ada namanya fikih sholat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai, menggadai, pinjam, meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak, rujuk, khulu, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ati'u cuma 2? Ati'ullah, ati'u rasul, ati'u ketiga enggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Begitu kaitannya. Pak Ustadz mau bertanya tentang reunian. Sekarang ini kan lagi banyaknya acara reuni. Gimana hukumnya bila reuni tidak bawa istri? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Setelah 20 tahun gak ketemu, begitu ketemuan, dulu aku pernah naksir sama kamu loh. Masa sih?
Dulu kita kan nggak berani ya. Iya, nomor berapa suami nggak ikut, istri jalan sendiri. Kalau mau reuni juga, suami ikut, istri ikut, ngomongnya harus bareng sama. Jangan sampai, ingat, setan tidak pernah mengajak ayo berzina, enggak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Dari mana langkah setan? Nazratun, pandangan. Setelah nazratun, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, hai. Setelah salam, fakalamun. Sudah berapa anaknya? Suaminya kok enggak ikut. Setelah salam, fakalam. Setelah itu famau'idun, janjian. Ini enggak enaknya orang ramai. Besok kira-kira bisa makan siang enggak? No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Bisa lihat foto suami kamu, udah ada di FB mas. Lihat, masih gantengan aku ya. Terjadilah apa yang terjadi. Famau'idun faliqa'un, perjanjian dan pertemuan. Ingat, dulu ada kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Buat grup di WA, tukar menukar cerita, lebih asik ngobrol dengan suami orang. Akhirnya tepok jidat, gak ada angin, gak ada hujan. Aduh, astagfirullah. Kenapa mas? Ingat mantan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon doanya Pak Ustadz, tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah. Alhamdulillah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'i bainakum bi khair. Maka mohon saran Ustadz bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariat Islam. 1. Kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau. Kau katakan nanti kepada dia, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah sudah mempertemukan kita. Apa jawab istrinya? So sweet mas. Yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh dua. Apa yang mengikat? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau ada salat malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70, 60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah. Mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically, rambutnya, matanya, kulitnya, fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya. Kurang tinggi, kurang putih, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi aib, cacat, kekurangan. Kenapa Ustadz Somad malam ini pede ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa, ittihad Islamic Center. Pakai sorban, pakai peci, maka pakaian. Jadilah kau pakaian. 4. Litaskunu ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia. Dia datang pulang ke rumah, Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita, Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan, dia tenang. Ini belum apa-apa. Mas, kenapa mati lampu? Gimana dia mau tenang? Litaskunu ilaiha. Yang keempat, dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja usolli sunnatat tahajud, tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Istrimu. Maka nanti malam, hari ini akad nikah, nanti malam usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman. Makmumnya siapa? Istrimu. Kau ambil air, kau bangunkan dia untuk tahajud.
bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi bagi yang baru nikah kemarin, oh, wake up my honey, wake up my darling. Wah, dia bentang gelar sajadah di depan. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Sampai salam nggak bunyi. Loh, Kanda, kenapa engkau tidak bersuara? Ada apa gerangan? Adinda, bersyukurlah pada Allah, kebetulan kau dapat imam silent. Ya Allah, aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku. Masalah dia bunyi nggak masalah. Ntar lama-lama bunyi juga. Yang kelima, dia menenangkan hatimu. Yang kelima, hasil dari pernikahan kalian yang berwudu, yang soleh, lahirlah anak-anak waladun salihun, yang mendoakan sampai mati. Jadilah kau pemimpin rumah tangga. Nanti setelah menikah, ajak istrimu pengajian. Betapa indahnya kalau istri hobi ngaji, suami ngaji. Tapi kalau suami mau hobi ngaji, istri mau karaoke. Oh, Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi mereka yang matre. Nah, kan ini baru aja disebutlah muncul. Dek, ayo ngaji yuk. Enggak mau. Aku mau lu punya suami macam kamu, Mas. Pakai koko, pakai sarung, jadul. Ini matre. Gimana mengatasi istri yang matre, sering-sering bawa ziarah kubur? Kalau perlu 3 kali sehari, pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Biar ingat mati. Nada dering panggil dia tuh jangan sholatullah, salamullah, jangan lagi, jangan lagu sholawat lagi apa? Jadi dia ingat mati aja. Bagaimana cara mengatasi mertua yang matre? Oh, patut anaknya matre, mertuanya matre. Pak, Bapak, besok kita buat arisan keluarga ya Pak. Kita ada pengajian ya. Ya. Siapa ustadznya? Kita undang Ustadz Dery Sulaiman. Judulnya apa? Orang kaya mati. Ceritakan. Jangan kamu yang menasehati mertuamu. Jangan pulang dari sini, bapak mertua, ibu mertua duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Nggak masuk. Lidahnya lidah orang lain, tapi pesannya lewat mulut kamu. Ustadz Dery, ya, bisa datang ke tempat kami hari Ahad nanti. Kita buat tablik akbar pengajian, bukan cuma keluarga, ramai lingkungan. Oke, judulnya mati. Oke, insya Allah kita bahas mati. Insya Allah setelah buat pengajian nanti, dibantu dengan doa tahajud malam, orang mertua antum berhenti matre dan dia akan manggil antum sini. Rumah-rumah kos yang sana ambil untuk kamu. Tak ada gunanya. Kenapa begitu Pak? Aku sedang dililit utang sekarang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh pergi bersama teman perempuan keluarga tanpa keluar negeri? Apa boleh saya pergi bersama teman perempuan keluar negeri tanpa mahram? Enggak. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh pergi kecuali dengan mahram, tapi atas izin suami. Ya, suamimu izin, dia tertekan. Mas, aku mau keluar negeri, ini acara kantor, izinnya? Iya. Suaminya ikatan laki takut bini. Bolehkah perempuan bekerja? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, boleh. Syaratnya, yang pertama izin suami, yang kedua tidak bercampur aduk laki-laki perempuan, tak ada khalwat, yang keempat tak meninggalkan kewajiban. Nih, berapa banyak perempuan sekarang lebih lama dengan laki orang daripada laki dia sendiri. Jam 7 berangkat dari rumah, 8, 9, 10, 11, 12 dengan laki orang, makan siang dengan laki orang juga,
Habis itu sekantor lagi, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dengan laki orang. Pulang, sampai rumah masih dengan laki orang juga main WhatsApp. Dengan suaminya hanya setor wajah. Udah. Ketika mau berangkat ke kantor, wajahnya cantik. Mau ketemu laki orang. Di rumahnya macam genderuwo. Tapi kalau perjalanan itu murni kerja, aman, ramai-ramai, jauh daripada fitnah, oke. Ustadz, bagaimana menyikapi pemimpin yang teramat zalim? Doa. Tidak ada kekuatan melebihi doa. Doa silahul mu'min. Saya selalu dalam majlis saya sampaikan doa. Nanti di akhir majlis kita doa. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau belikan kuasa kepada orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro tidak mengenal Tuhan. Dia tak takut sama Tuhan, tapi dia masih sayang sama masyarakat Kolombia. Che Guevara, dia tak takut sama Tuhan, dia komunis, tapi dia masih sayang. Ini ada orang sama Tuhan tak takut, sama rakyat tak sayang. Komplitlah penderitaan. Maka orang-orang seperti ini didoakan kepada Allah, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Bagaimana menyikapi ulama-ulama yang sekuler? Ulama-ulama yang sekuler akan dilawan oleh ulama-ulama yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di Indonesia, di dunia masih banyak ulama-ulama yang tidak hanya membagi Islam hanya 3, lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Ekonomi tak diurus, politik tak diurus, Islam hanya sekedar pelipur lara. Islam tidak mengurus masalah dunia. Islam ini sekuler, dari sekulum. Agama hanya untuk seremonial saja. Hari raya, ketupat, maaf lahir batin, akikah, selesai. Masya Allah, sekarang lahir ulama-ulama di dunia ini tetap ada. Dunia ini kan panggung sandiwara yang isinya tak lebih daripada 5. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang zalim, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya untuk Fir'aun, Haman. Allah sandingkan 2 ini. Inna Fir'auna wa Haman. Ada ulama jahat, Bal'am. Ada orang soleh tapi tertindas, Musa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah, pentas bubar, tapi isi dunia itu juga. Bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat? Kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam Ahad kemarin di Palembang, tablik akbar, hijrah, bangkitkan ekonomi umat. Pertama, orang-orang kaya, dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket, buat retail, buat toko, bantu umat Islam punya. Nah, jadi, jangan ceramah aja, belanja tempat orang Islam, belanja tempat orang Islam. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Aku nggak tahu tempatnya di mana. Harus ada tempatnya. Nih masjid, di samping masjid ada tanah kosong, buat tempat belanja grosir, belanja beras, belanja gula, belanja mie instan, belanja barang umat Islam. Belanja di tempat orang Islam. Karena orang Islam akan bayar zakat, dia akan sodakoh, akan infak. Ini mesti ada terus gerakan-gerakan. Padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah, mendirikan minimarket Kitamat, tapi animo belanja umat masih rendah, belanja ke lain hati. Padahal belanja Kitamat, kenapa tidak belanja? Lembaganya sudah ada. Kalau tidak ada yang tak sesuai, duduk bersama. Jangan sholatnya Islami, puasanya Islami, umrohnya Islami, ekonominya kafiri. Tak betul. Gerakan belanja. Ini kalau belanja di tempat orang non muslim, wow, jor-joran, kasih terus duit Islam. Tapi kalau belanja sama orang Islam, nawarnya minta ampun. Ikannya berapa, Bu? 10.000. 5.000 aja ya. Memangnya ente masuk surga gara-gara 5.000 tuh? Memangnya ente kaya gara-gara 5.000 itu? Tapi kalau sama orang lain 50.000 dia tak terasa. Saya mau bertanya, lebih baik nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah?
iyakunu fuqara, kalau dia miskin, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. In ja'akum, kalau datang laki-laki ke rumah kamu, hai para bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau datang laki-laki kepada kamu ingin meminang anakmu, adikmu, tardawna dinahu, akhlaknya baik, agamanya baik, wa khuluquhu fazawwijuhu, nikahkan dia. Ingat, kalau mahar tinggi, zina murah. Mahar dibuat melambung, maka zina akan murah. Anak-anak muda, siapkan karton, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Betapa banyak orang-orang yang dulu menikah susah, Allah bukakan pintu rezeki. Saya diundang pengajian konglomerat, orang kaya berat. Ustaz, kata istrinya, waktu kami baru pertama nikah dulu, setiap bertamu ke rumah orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia tahu kami mau pinjam beras. Sekarang lihatlah, hebat, megah, mewah. Oleh sebab itu maka orang tua bantu ini anak-anak muda, jangan sampai mereka berzina. Saya mau anak saya punya kepribadian dulu Pak Ustadz, mobil pribadi, rumah pribadi, ruko pribadi. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu dengan ikhlas? Ngaji ke guru yang sesuai dengan ilmu dan amal. Ada kiai-kiai kita datang ke ustadz. Di sini di Bogor ada majelis Tafakuh Fiddin, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Semua sanad-sanad kitab mazhab Syafi'iyah ada kepalanya. Murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Saya pergi ketemu Syekh Ali Jum'ah. Syekh ajiz nih, kasih saya ijazah Syekh. Ajaztuka jami'a marwiyati wa kutubi wa mu'allafati. Aku ijazahkan kepada engkau semua kitabku, semua zikir-zikir, semua kitab-kitabku, semua hadis-hadisku, kuriwayatkan untukmu semuanya. Dikasihnya kitab ijazah. Saya tengok dari mana Syekh Ali Jum'ah ngambil ijazah. Ali Jum'ah dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu gurunya, banyak guru-gurunya yang lain. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu muridnya adalah Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Nanti akan diundang tabligh akbar kemari. Panggil, belajar, ambil. Bukan saya menafikan kiai-kiai yang lain, mungkin saya tak kenal, mungkin saya tak tahu. Belajar dari kiai-kiai kita yang mukhlisin, yang baik, amalkan. Gak paham nanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak di daerah Parung, banyak kiai-kiai, habib-habib. Bagaimana cara mensucikan hati dari sifat-sifat yang mengotori hati kita Pak Ustadz? Lihat dulu, kotornya apa, penyakitnya apa. Gak bisa main pukul rata semua nih, enggak. Hasad misalnya, jadi contoh hasad dengki, ngelihat orang mobil baru, kumat jantung koroner. Gimana caranya? Pertama, ucapkan selamat, salam sama dia, ucapkan selamat. Selamat ya. Oh itu berat tuh. Kita umurnya sama, kerjanya sama, main bareng, tapi dia nikah duluan. Nah, itu mengucapkan selamat tuh berat. Selamat ya. Maka ucapkan selamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, yang kedua, doakan dia. Ini jangan lupa doakan dia. Selesai sholat, ya Allah, ini temanku baru aja menikah. Aku nggak terlalu sakit kalau dia menikah, ya Allah. Yang ku sakitkan, aku suka sama istri dia itu. Tapi dia Valentino Rossi, dia salib aku duluan. Ganti yang lebih kaya, lebih cantik daripada itu, ya Allah. Jangan kuat-kuat, nanti dengar teman sebelah. Oh, ente ada hati ya kan. Pertama, doakan dia langsung. Yang kedua, doakan dia daripada jauh, dari rumah, dari mana jauh. Yang ketiga, minta kepada Allah. Selesai wudhu zahir sudah, batinnya Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, sucikan hati. Waj'alni min ibadikas shalihin. Bagaimana menyikapi seorang kakak yang nanti jadi teroris, mau ngebom? Dan saya sering kali dikatakan yang pakai baju syar'i itu suka ngebom. Menyikapi seorang kakak yang nanti melarang adiknya untuk datang ke majelis taklim dengan alasan nanti jadi teroris.
Jangan ikut pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Dery Sulaiman, itu teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, itu teroris. Kamu setan. Mana yang lebih bahaya mas, setan apa teroris? Ini orang dia salah persepsi. Dari mana dia salah persepsi? Salah informasi. Kenapa dia salah informasi? Dia nggak mau tabayun. Yang teroris itu mana? Mana teroris itu? Mana teroris? Oleh sebab itu kamu hadiri pengajian. Kalau dia nggak mau ke masjid, kamu share. Dia punya nomor WhatsApp kan? Kasih video ceramah Ustadz Abdul Somad. Ini yang kamu bilang teroris, kirim sama dia sebanyak. Antum kirim 5-10 video. Nanti satu kan dia dengar, ya ini teroris nih. Ah, ini wajahnya kan wajah teroris. Menurut kamu ciri teroris itu apa mas? Teroris itu berjenggot, berbulu. Sekarang ada teroris yang nggak ada bulunya sama sekali. Asun Wiratu. Teroris, the real teroris, Asun Wiratu. Yang ngomong siapa? Majalah Times Amerika. Jadi ternyata teroris ini harus didudukkan masalah. Saya pernah dengar di salah satu kajian dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100, yang 99 diantaranya disimpan Allah, satu rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu diturunkannya satu. Yang satu rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau, harimau bertaring yang lapar melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya, walaupun babi itu brutal, haram, tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol, dia campakkan ke sungai, dia campakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bil awwaliyah. Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, Ustadz Ajizni musalsalat bil awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bis sanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah, kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan nengok ente masuk neraka jahanam, aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis. Nahnu du'an la qudat. Kita ini dai, ngajak orang ke surga, bukan hakim yang pakai padu neraka. Kita ini dai, mengajak orang. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid 1. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustadz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia. Billati ya ahsan, dengan cara yang santun. Bagaimana hukumnya menikahi keponakan dari jalur ayah? Saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik saya perempuan, adik saya laki-laki punya anak perempuan, saya nikahi dia, nggak boleh, karena dia ponakan saya. Uriman alaikum ummahatukum, mak kamu, wa banatukum, anak kamu, wa akhawatukum, saudari kamu perempuan, wa ammatukum, adik atau kakak ayah kamu, wa akhawakhalatukum, adik atau kakak bibi dari ibu kamu,
Wa banatul akhi. Nah, ini enggak boleh. Tak boleh kamu menikahi anak saudaramu. Wa banatul ukhti. Tak boleh kamu menikahi anak saudarimu. Itu ponakan kamu, enggak boleh kamu nikahi. Macam enggak ada aja perempuan lain. Banyak perempuan serak-serak di jalan. Pak Ustaz, bagaimana kalau saat tawaf batal wudhu karena bersentuhan dengan lawan jenis saat berdesakan? Andai antum berpegang ke mazhab Syafi'i sekalipun nggak batal. Kenapa? Darurat tawaf. Dalam mazhab Syafi'i pun nanti kalau ada ustadz yang ngajarkan harus pindah mazhab Maliki supaya nggak batal. Nggak perlu pindah mazhab. Walaupun pindah mazhab itu khawatirnya nanti main-main mazhab ini jatuhnya tetap rukhas. Tetap mazhab Syafi'i karena darurat tawaf tetap tidak membatalkan. Jaga, tutup pakai kain semua, kain ihramnya tutup semua, kaki tetap nginjak. Orang-orang India yang nggak pakai kaos kaki, darurat tawaf. Apa hukum jadi sales mobil yang makan uang dari keuntungan menawarkan mobil secara kredit kepada konsumen? Ada pekerjaan langsung, ada pekerjaan tak langsung. La'anallahu akilar riba, yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan atau yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, yang jadi pegawai penulis administrasinya. Wa syahidaihi, yang jadi dua saksinya. Kulluhum sawa. Yang ngajak-ngajak ke riba ikut jadi riba. Dia ngajak ke riba, ayo riba, ayo riba. Naha Rasulullah an samanil kalbi, Rasul melarang jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, PSK. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Dukun kena juga, termasuk majalah-majalah, koran-koran iklan dukun. Bentuknya macam ustadz casing, isinya dukun, penasehat spiritual, hantu. Solusinya apa Pak Ustaz? Apa harus kita keluar? Cari rezeki yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjebak pada yang haram. Apakah bentuk larangan kata jangan dalam Quran memiliki arti yang sama seperti jangan kamu makan babi? Apakah sama dengan janganlah kamu bersedih? Ini dibahas dalam ilmu usul fikih. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba, dengan ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sama ndak la di sini tufidul haram dengan di sini tufidul karahah? Maka di situ dibahas dengan ilmu namanya usul fiqih. An-nahyu lit tahrim atau lil karahah, al-amru lil wujub atau lin nadab. Nah, itu dibahas dalam ilmu namanya usul fikih. 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong tatap muka pertama, potong tatap muka terakhir, libur hujan 2 hari, banjir 2 hari. Baca, jangan lagi harapkan di lokal. Ngaji, minta sama Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, kami mau ngaji daurah usul fikih 3 hari, dari pagi sampai siang sampai sore, usul fikih kaji, minta ngaji sama Kiai. Pak Kiai datang ke pondok-pondok, minta ngaji usul fikih. Halal, haram, makruh, mubah, itu produknya. Mesin yang memproduk itu apa? Usul fikih. Kitab usul fikih yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Ar-Risalah. Yang menulisnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Rabi, ta'al, sini Rabi, tolong tulis risalah. Rabi pun mengambil pena, dia tulis risalah 300 halaman tanpa laptop. Seperti apa beda tingkatan keimanan? Apa boleh menafsirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru? Man qala fil Quran bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi 2, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur dibagi 4, ayat dengan ayat,
ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat pendapat tabi'in. Bil ma'thur terbagi dua, bil ghairil ma'thur terbagi dua, bil ra'il mahmud, bil ra'il mazmum. Maka yang mahmud terpuji boleh, yang mazmum tercela, maka mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan guru. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim karena dia tak berguru. Seperti apa beda tingkatan iman jamaah biasa dengan ulama zaman seperti antum? Ana bukan ulama, ana ustad. Kan sudah dibilang tadi ustad. Seberapa jauh lagi beda keimanan dengan imam 4 mazhab. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka kalau mau dibandingkan iman, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, tak bisa setengahnya, kata Nabi SAW. Yazid bertambah, ngumpul dengan orang baik, bersama orang baik. Yazid di tempat yang baik. Yanqus, kumpul dengan orang tak baik, membahas yang tidak baik. Di tempat yang tak baik, no signal. Oleh sebab itu sering-sering bersama orang baik. Iman Abu Bakar paling tinggi, iman Sayyidina Umar. Oh, ma salaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan akan mutar di jalan yang lain. Takut dia saking hebatnya iman Umar. Kalau kita satu trayek, satu oplet sama setan. Oleh sebab itu maka kita pertebal, kita perkuat iman dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah, menguatkan tauhid sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, ngaji sama kiai, ngaji sama buya. Lalu setelah itu kemudian memperkuat dengan amal, karena iman tanpa amal tak tumbuh, dia mati, dia sama seperti benih yang tak tumbuh. Ila ustazinal karim Abdus Somad, dumtum fi khairin wa barakah, amin ya rabbal alamin. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya ditempuh bagi seorang mahasiswa yang akan belajar ilmu perbandingan mazhab? Pertama, dalami dulu mazhab Syafi'i. Dari mulai yang bawah, Matan Abi Syuja, lalu kemudian kitab-kitab bawah, I'anatul Talibin, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, naik kemudian Mahalli, ke guru-guru kita masing-masing. Ada perbedaan sedikit antara mazhab Azhar dengan manhaj pondok-pondok di Indonesia, tapi rata-rata kitab itu yang dipakai. Lalu kemudian kitab Imam Nawawi, Raudatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Nah, ini kuasai dulu mazhab Syafi'i. Habis itu baru mazhab yang lain melalui kitab perbandingan mazhab. Yang paling tua ditulis oleh Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang lebih sistematis, simple, yang zaman sekarang ditulis oleh Al-Jaziri, Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Yang lebih besar lagi, lebih banyak, lebih cabangnya lebih komplit, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Jurisprudence and Evidence. Nah, ini perbandingan mazhab. Kuasai tapi berguru tetap. Kalau nggak paham nanya, Syekh, Ustadz, apa sih kaul azhar, kaul zohir, kaul sohih, kaul asoh? Istilah-istilah mazhab itu dibahas di muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jangan baca terjemah. Jangan baca terjemah. Untuk pemahaman umum oke, tapi kalau untuk ngajar tak bisa terjemah. Harus baca kitab aslinya. Bapak-bapak ibu yang untuk diri sendiri tak masalah, baca buku terjemah. Tapi kalau untuk ngajar, karena banyak kata-kata yang mewakili satu kata bahasa Arab punya 10 wajah, yang bisa diucapkan si peterjemah satu, padahal kata-kata itu punya wajah yang lain. Apakah dengan menikah yang kita statusnya masih seorang mahasiswa itu akan memberikan semangat dalam belajar, atau malah sebaliknya? Saya nggak tahu, karena saya setelah tamat baru nikah. Tanyalah sama ustadz-ustadz yang ketika kuliah dia nikah dan sukses, punya pengalaman. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ini kan ilmu bukan teori. Nanti saya katakan kamu nikah aja, nanti makin nikah IP kamu bisa 4, tahu-tahu IP-nya 2,0. Ustadz dulu, oh saya setelah selesai.
Saya selesai kuliah, selesai S1 di Mesir, selesai S2 di Maroko, pulang baru menikah. Tapi kalau antum, kemarin saya ke Mesir, banyak mahasiswa-mahasiswi, orang tuanya mapan, boleh nggak kami nikah Pak Ustaz? Oke. Terus belanjanya gimana? Gabungkan antara kiriman bapak kamu sama bapak dia. Bapak-bapak kan jadi banyak.